what you're looking for. It's me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah kurikulum pendidikan Ibu Dr. Helna Nelis MPD serta teman-teman yang saya hormati. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazwa Safozia, NIM 22165 dari kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Nah, dari prinsip pengembangan kurikulum ini dibagi menjadi dua, umum dan khusus. Yang pertama itu ada prinsip relevansi yang biasa disebut dengan kesesuaian. Nah, dalam Oxford Advanced Dictionary of Current English sebagaimana dikutip oleh Abdullah Idi, kata relevansi atau relevan itu mempunyai arti connected with what is happening, yaitu kedekatan hubungan dengan apa yang terjadi. Nah, apa sih maksudnya? Nah, jika kita kaitkan dengan pendidikan, relevansi itu dapat diartikan juga sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Nah, pendidikan dipandang relevan bila hasil yang diperoleh dari pendidikan tersebut berguna bagi kehidupan, baik untuk dirinya maupun masyarakat luas atau semua masyarakat. Yang artinya kurikulum dan pengajaran harus disusun sesuai tuntutan kebutuhan dan kehidupan peserta didik. Menurut Mulyasa, dalam bukunya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, sebuah panduan praktis, pengembangan kurikulum harus dipertimbangkan dan memperhatikan pengembangannya. Jadi harus dipertimbangkan gitu pengembangannya. Terus juga integritas pribadi serta kecerdasan spiritual, keterampilan berpikir atau thinking skill, terus juga kreativitas sosial, kemampuan akademik serta keterampilan dalam vokasional. Ada dua macam relevansi yang harus dimiliki dalam kurikulum. Yang pertama itu ada relevansi keluar atau yang bisa disebut dengan relevansi eksternal. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya itu antara tujuan, isi, dan proses pembelajaran yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, serta perkembangan dalam masyarakat. Nah, apa yang tertuak dalam kurikulum hendaknya mempersiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja di dalam masyarakat, di dalam lingkup masyarakat. Nah, dan tidak hanya menyiapkan anak untuk kehidupan sekarang, tetapi dengan menyiapkan di kehidupan yang akan datang. Nah, yang kedua itu ada relevansi di dalam atau yang biasa disebut dengan relevansi internal. Apa sih relevansi internal itu? Yaitu ada kesesuaian antara konsistensi antara komponen-komponen kurikulum sendiri. Yang dimana komponen itu meliputi tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Nah, relevansi internal ini menunjukkan suatu keterpaduan di dalam kurikulum tersebut. Beralih dari kedua jenis relevansi tersebut, Nik Haryati dan Soleh Hidayat merumuskan relevansi pendidikan dengan kehidupan ditinjau dari 3 aspek. Nah, yang pertama itu ada relevansi pendidikan dengan lingkungan hidup siswa, yaitu anak didik. Nah, apa sih relevansi pendidikan dengan lingkungan hidup siswa? Nah, relevansi ini tuh memiliki arti bahwa dalam perkembangan di dalam kurikulum termasuk dalam menentukan bahan pelajaran atau subject matters hendaknya disesuaikan dengan kehidupan nyata anak didik tersebut. Nah, misalnya gini, sekolah yang berada di perkotaan, anak didiknya ini ditawarkan hal yang aktual seperti polusi pabrik, arus perdagangan yang ramai, terus juga kemacetan lalu lintas, dan masih banyak lain sebagainya. Nah, yang kedua ini ada relevansi pendidikan dengan perkembangan kehidupan masa sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, materi atau bahan yang diajarkan kepada anak didik hendaknya itu memberi manfaat untuk persiapan masa depan anak didik. Jadi ini harus dipersiapkan nih dari sekarang. Nah, oleh karena itu keberadaan kurikulum di sini itu bersifat antisipasi yang dimana memiliki nilai prediksi secara tajam dan penuh perhitungan. Nah, yang terakhir ini ada relevansi pendidikan dengan tuntutan dalam dunia pekerjaan. Apa sih? Nah, jadi semua orang tua ini kan mengharapkan anaknya dapat bekerja sesuai dengan pengalaman pendidikan yang dimilikinya. Nah, demikian pula dengan anak didik. Ia tuh berharap untuk mandiri dan memiliki sumber daya yang pantas dengan modal ilmu pengetahuannya. Nah, oleh karena itu, kurikulum dan pendidikan
sebisa mungkin tuh dapat diorientasikan ke dunia kerja sesuai dengan jenis pendidikannya, sehingga nantinya tuh pengetahuan teoritik dari sekolahnya itu kan dapat diaplikasikan gitu dengan baik ke dalam dunia kerja. Misalkan nih kita kan masuk jurusan pendidikan agama Islam. Nah, nanti kalau misalkan kita kerja gitu ya, kita ngajar, nah kita juga harus mengajarkannya itu tentang pendidikan agama Islam. Jadi biar ilmu yang kita dapat di kuliah itu bisa diteruskan pekerjaan kita. Penulis ini tuh memahami bahwa jika para pengembang kurikulum tidak berpedoman pada prinsip relevansi tersebut, nah maka akan banyak nih para pengacara atau yang bisa disebut dengan pengangguran tanpa acara yang tidak memiliki job karena ia tidak mendapatkan lapangan pekerjaan yang tepat untuk menuangkan bekal ilmu yang ia dapatkan. Nah, di samping itu juga para siswa akan mengalami kesulitan dalam mencerna materi-materi yang disampaikan. Nah, kenapa? Karena terlalu begitu asing gitu dia mendengarnya kan. Terus juga hal ini diibaratkan menjelaskan bentuk gajah pada orang buta. Ia hanya bisa memahami konsep yang diajarkan dalam bayangan angan belaka. Jadi kayak misalkan nih kan yang tadi saya bilang gajah. Jadi kita tuh cuma bisa menghayal doang gajah tuh bentuknya tuh seperti apa sih gitu. Nah, jadi memahami konsep yang diajarkan dalam bayangan angan belaka ini, jadi kurikulum yang berlaku saat ini kan kurikulum 13. Nah, ketika penulis kaji sepertinya tuh sudah memenuhi kriteria prinsip relevansi ini, yang dimana terbukti dalam penyajian materinya yang aktual dan relevan dengan perkembangan saat ini gitu kan. Nah, kurikulum 13 ini kan sudah emang benar-benar sudah aktual dan relevan dengan perkembangan saat ini ya. Misalnya tuh seperti ada nih bab pergaulan remaja, materi yang disajikan itu kan merupakan gambaran atau potret kehidupan remaja masa kini. Nah, seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, terus juga ada tawuran dan masih banyak sebagainya lah. Nah, jadi emang konsep yang diajarkan dalam kurikulum 13 ini tuh udah sesuai gitu dengan kehidupan yang terjadi baik di diri kita maupun di lingkungan kita sendiri. Selanjutnya kita akan membahas ke materi berikutnya, yaitu prinsip kontinuitas atau yang disebut juga dengan kesinambungan. Nah, prinsip kontinuitas artinya kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan yang meliputi sinambung antar mata pelajaran, antar kelas maupun antar jenjang pendidikan. Nah, hal ini dimaksudkan agar proses pendidikan atau pelajar siswa bisa maju secara sistematis, yang dimana pendidikan pada kelas atau jenjang lebih rendah harus menjadi dasar untuk melanjutkan pada kelas dan jenjang di atasnya. Nah, dengan demikian akan terhindar dari terpenuhinya kemampuan persyaratan awal siswa atau yang biasa disebut dengan prerequisite untuk mengikuti pendidikan pada kelas atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, juga terhindar dari adanya pergaulan program dan aktivitas belajar yang tidak perlu dan bisa menimbulkan pemborosan waktu, tenaga, serta dana. Nah, untuk itu perlu nih adanya kerjasama di antara para pengembangan kurikulum dari berbagai kelas dan jenjang pendidikan. Nah, implikasinya ini adalah mengusahakan gitu agar setiap kegiatan kurikuler ini kan memiliki kesinambungan dengan kegiatan kurikuler lainnya. Nah, baik secara vertikal atau bertahap atau berjenjang maupun secara horizontal. Nah, yang pertama itu kan tadi berkesinambungan secara vertikal atau bertahap atau berjenjang ya. Nah, dalam arti antara jenjang pendidikan yang satu dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi kurikulumnya itu dikembangkan secara berkesinambungan. Nah, tanpa adanya jarak di antara keduanya, mulai dari tujuan pembelajaran sampai dengan ketujuan pendidikan nasional. Nah, termasuk juga dengan komponen-komponen lainnya gitu kan. Nah, dalam hal ini juga dituntut adanya kerjasama antara pengembangan kurikulum jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta dengan pendidikan tinggi. Nah, sedangkan berkesinambungan secara horizontal atau yang disebut dengan berkelanjutan dapat diartikan dengan pengembangan kurikulum jenjang pendidikan dan tingkat atau kelas yang sama, yang dimaksud dengan tidak terputus-putus gitu kan. Terus juga merupakan pengembangan yang terpadu.
Menurut Soleh Hidayat, supaya dalam pengembangan kurikulum terdapat kesinambungan. Nah, maka dalam penyusunan kurikulum ini hendaknya mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama itu materi-materi ajar yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat berikutnya itu hendaknya sudah diajarkan pada tingkat sekolah atau madrasah sebelumnya. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya kalau misalkan kita kan yang tadi dibilang nih, materi ajar yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut pada tingkat berikutnya hendaknya sudah diajarkan pada tingkat sekolah atau madrasah sebelumnya. Misalkan kita MI mau ke MTS, nah MI ini kita belajar tentang agama gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ke SMA-nya berarti kita MTS biar dari materi-materi sebelumnya itu tentang agama gitu. Nah, jangan sampai kalau misalkan sebenarnya bisa aja sih, cuma lebih agak susah untuk menyesuaikan anak tersebut gitu. Jangan sampai maksudnya misalkan nih dari SD sampai SMP ini dia umum sekolahnya. Nah, ketika SMA ini dia sekolahnya MA ataupun pondok. Nah, dengan begitu anak ini tuh susah gitu untuk menyesuaikan daripada materi tersebut. Karena apa? Karena kan beda gitu kan. Karena kan dari SD SMP ini materinya dia terus diajarkan itu tentang materi umum. Nah, ketika dia masuk SMA, masuk pondok gitu kan, dia kaget gitu, langsung lebih banyaknya tuh pelajaran materinya agama dibanding materi umum. Jadi kalau misalkan lebih baik gitu ya anaknya itu dari awal dulu nih, dari bawahnya ini emang udah sama gitu loh. Misalkan MTS misalkan MI, MTS, MA gitu. Jadi berkesinambungan gitu biar anaknya ini dapat lebih memahami gitu materinya. Nah, yang kedua itu ada materi ajar yang sudah diajarkan pada tingkat sekolah atau madrasah sebelumnya tidak perlu diajarkan pada tingkat sekolah berikutnya. Nah, kecuali atas dasar pertimbangan tertentu atau scope and squeeze of curriculum. Misalkan kalau misalkan dari tingkat sebelumnya ini kan sudah diajarkan. Nah, misalkan tingkat yang selanjutnya ini nggak perlu gitu, harus diajarkan lagi karena mungkin beda kurikulum gitu sih. Selain kontinuitas antara tingkat, hal yang harus diperhatikan juga adalah kontinuitas antara berbagai mata pelajaran atau bidang studi. Nah, apa sih artinya ini kan? Antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya nih memiliki keterkaitan gitu. Nah, misalnya gini, untuk bisa mengubah derajat Celcius ke skala Fahrenheit pada mata pelajaran IPA nih, siswa tuh udah harus menguasai materi pecahan pada mata pelajaran matematika. Nah, itu artinya nih materi pecahan ini kan harus sudah diberikan di jenjang pendidikan atau di kelas sebelumnya gitu kan. Jangan sampai nih misalkan kita nih mau naik kelas ini, nah tapi kita mau belajar IPA ini yang Celcius ini kita nggak ngerti dari matematika ini karena dari kelas sebelumnya ini kita tuh nggak pernah diajarkan gitu. Jadi pas kita naik ke kelas ini kita langsung diberikan tentang Celcius, padahal sebelumnya pas kelas sebelumnya itu kita tidak diajarkan tentang misalkan dasarnya itu kita tidak diajarkan gitu. Bagaimana kita mengerti kalau misalkan kita langsung dikasih ke Celcius skala gitu. Nah, terus juga kan artinya itu materi pecahan itu kan sudah harus diberikan gitu kan di jenjang pendidikan yang kelas sebelumnya. Jadi agar si siswa ini tuh dapat mengerti gitu, berkesinambungan. Jadi kan karena keterkaitan ya. Nah, dalam pengembangan KBK, prinsip kontinuitas ini juga dikenal dengan prinsip pendekatan menyeluruh dan kemitraan, yang dimana di dalam perkembangannya harus mempertimbangkan pengalaman belajar yang dirancang secara berkesinambungan mulai dari TK dan RA sampai dengan kelas 7. Nah, keberhasilan pencapaian pengalaman belajar itu kan menuntut kemitraan dan tanggung jawab bersama mulai dari peserta didik, guru, sekolah, orang tua, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri serta masyarakat pada umumnya. Jadi semua yang orang ini tuh berperan penting gitu buat sebagaimana sih kita kalau misalkan kita belajar dengan sungguh-sungguh tuh pasti kita akan mencapai keberhasilan gitu kan. Nah, jadi sudah jelas nih, dalam pengembangan kurikulum tidak hanya memperhatikan kesinambungan antar jenjang, tetapi memperhatikan antar kelas. Nah, dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan. Nah, jika para pengembangan kurikulum tidak berpegang teguh pada prinsip kontinuitas ini, maka akan mengakibatkan yang namanya
pemahaman yang stagnan dan tidak ada namanya perluasan daripada pengetahuan. Nah, di samping itu, pemahaman peserta didik yang masih abu-abu gitu ya terhadap materi yang tidak memiliki kesinambungan itu juga bisa menimbulkan yang namanya gagal paham, karena materi kelas dan di setiap jenjang pendidikan itu harus disajikan secara runtut. Nah, misalnya gini, nggak mungkin kan ada seorang siswa kelas 2 SD tanpa menguasai dan memahami materi kelas 1 sedikit pun. Nah, jadi gini, misalkan kalau misalkan kelas 2, kita kan pasti belajar dulu dong kelas 1, nggak mungkin kita masuk SD ujuk-ujuk kelas 2. Nah, jadi kita sebelum di kelas 2 ini kita harus memahami dulu materi di kelas 1. Nah, selanjutnya itu kita naik kelas 2, kita memahami materi daripada kelas 2 tersebut. Nah, selanjutnya kita naik kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, jadi kita tuh di tiap kelasnya itu kita tuh paham gitu akan materi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bab terakhir dari PowerPoint ini, yaitu kesimpulan. Nah, mungkin dari kalian belum ada yang tahu apa sih pengembangan kurikulum. Nah, jadi pengembangan kurikulum ini adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa ini. Nah, terus juga dalam pengembangannya kurikulum, orang pengembangan kurikulum itu biasanya menggunakan beberapa prinsip gitu kan, yang merupakan kaidah yang dimana menjiwai kurikulum itu untuk dijadikan sebagai acuan agar kurikulum yang dihasilkan bisa memenuhi harapan atau stakeholders gitu ya, atau pemangku kepentingan dalam pendidikan. Nah, prinsip yang biasanya digunakan dalam pengembangan kurikulum tuh salah satunya itu kan tadi yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan, prinsip relevansi sama prinsip kontinuitas. Nah, singkatnya gini, prinsip relevansi itu kan diartikan sebagai kesesuaian atau eseransian pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Nah, sedangkan prinsip kontinuitas artinya kurikulum secara berkesinambungan gitu, yang meliputi sinambung antar mata pelajar, antar kelas maupun antar jenjang di dalam pendidikan gitu ya. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.